Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum, kami sampaikan kepada para pengurus dan jamaah sekalian, tahiyyatul Islam, salam penghormatan Islam, tahiyyatin mubarakah min indillahi tabarakasmuhu wa ta'ala. Salam penghormatan yang penuh keberkahan dari sisi Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Semangat Ramadan, semangat 45 ya. Pas semangat 2024. Insya Allah. Semangat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karenanya insya Allah tidak perlu diulang salam kami. Lagi pula memang menjawab salam itu bisa diwakilkan. Tapi masya Allah di sini cukup sekali saja ternyata dijawab dengan lantang dan semangat. Barakallahu fikum wal muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi para jamaah dan pengurus Masjid Jami' Al-Ikhlas beserta kaum muslimin. Allahumma amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد علمنا, sesungguhnya kita telah mengetahui minallahi azza wa jal wa min rasulih sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diajarkan kepada rasulnya, kemudian diajarkan kepada kita, annallaha ta'ala yaqul fil Qur'anil Karim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang mulia, fi surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang sama-sama kita hafal. Karenanya mari kita baca sama-sama agar kita semua mendapatkan keutamaan membaca huruf-huruf Al-Quranul Karim. Surat yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa, yang insya Allah sudah sama-sama kita hafal. Betul? Insya Allah. Kalau sudah hafal kita baca sama-sama. Dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah
wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca dari kitabullah Al-Qur'anul Karim satu huruf, maka baginya ada satu hasanah. Sebagian mengartikannya dengan pahala kebaikan. Dan satu hasanah itu dikali 10 lipatnya. Jadi ada 10 hasanat. Dan aku Rasulullah SAW dalam hal ini mengatakan, tidaklah aku katakan alif, lam, mim itu satu huruf, akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ada berapa Pak pahalanya? 30. Itu kalau baca alif, lam, mim dalam Al-Quran, ya. Alif, lam, mim. Belum lanjutannya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang sudah hafal ikut baca. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Berapa huruf Pak? Bu, berapa huruf? Kita mah gampangnya aja ya, simpelnya aja, banyak pokoknya ya. Masya Allah. Imam Syafi'i rahimahullah sampai menghitung jumlah huruf sebelum adanya komputer, ya. Dan bagi kita sebenarnya memang tidak harus menghitung, karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengamanatkan kepada malaikat, ada malaikat raqibun atid, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan suatu perkataan kecuali di sisinya ada malaikat raqibun dan atid, ya. Yang mencatat kebaikan malaikat apa Pak? Raqib. Yang keburukan atid. Al-Quran kebaikan bukan? Bahkan kebaikan yang berlipat-lipat, keberkahan, ya. Makanya dikatakan mubarakun anzalnahu, yang penuh dengan keberkahan, bukan sekedar berkah tapi penuh dengan keberkahan. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas yang kami hormati, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Ma'mun Ahlul Fadli, Ustadzuna Al-Fadil. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan dan rezeki yang berlipat ganda kepada beliau, dan juga memberikan pertolongan di dalam mengemban amanah yang diberikan, baik sebagai ketua DKM maupun juga ketua RT. Mudah-mudahan ke depan insyaallah menjadi ketua RW. Amin. Allahumma amin. Lurah ya? Wah, harus camat. Kalau camat mah kita semua pasti camat, Pak, Bu.
Ya, gelar kita itu camat, calon mati gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Allahumma tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim dan golongkanlah kami, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Allahumma amin. Ini doa Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dan kita mengambil ibrah dari doa itu dengan mendoakan diri kita dan orang-orang sekitar kita. Makanya jamaknya tawaffana muslimina. Wafatkanlah kami dalam keadaan tetap menjadi orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepadamu ya Allah, dan kumpulkanlah kami wa alhiqna bis salihin, dengan orang-orang yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkumpulnya kita di sini dengan orang-orang baik. Yang ada juga di sini Kiai Mukti, alhamdulillah dengan asbab beliau saya bisa hadir di sini kembali. Karena dulu kami pernah hadir di masjid ini dalam wujudnya musalla. Ya, Masya Allah, diingatkan. Jazakumullah khairan para asatidzah semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi mahabbah, cinta kami dan ta'zim hormat kami kepada beliau-beliau. Ustadz Haji Ahmad Idris dan yang lainnya, para asatidzah, ibu-ibu yang Masya Allah berjibaku sudah, kalau bisa dihitung ganjaran pahalanya nih, dari menyiapkan makanan bagi orang yang sahur, bahkan orang yang berbuka. Kayaknya bahwa bapaknya tersaingi, bahkan bisa jadi kalah nih Pak, betul ya? Ya. Karenanya belum lagi ibadahnya ibu-ibu dengan mengandung generasi-generasi yang insya Allah generasi Rabbani. Ya. Kenapa dikatakan generasi Rabbani? Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Disebabkan kalian senantiasa mengajarkan Alkitab, Al-Quran, dan disebabkan kalian senantiasa mempelajarinya, senantiasa mengkajinya. Ba'da tahmid wa salawah, setelah tahmid kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan dalam setiap keadaan kecuali alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam keadaan lapang maupun sempit, ya, fil ba'sa wad dharra, itu kita tetap diingatkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Makanya ada kalimat alhamdulillah ala kulli halin. Termasuk dalam menyikapi musibah, sebelum kita mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu juga disunnahkan untuk mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Karena itu kaum muslimin Palestina ketika mereka mendengar saudaranya atau tetangganya baru saja kehilangan anaknya yang syahid menjadi korban penembakan ataupun pemboman daripada Zionis Israel laknatullah alaih, mereka antara mau mengucapkan selamat atau duka cita. Loh, kenapa selamat gitu ya? Mungkin kalau kita orang kena musibah dikasih selamat gimana gitu ya? Jangan kan kasih selamat, ngucapin alhamdulillah saja kayaknya waduh ini orang nyukurin katanya. Ya. Karena dengan ada anggota keluarganya yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu kelak insya Allah akan menjadi syafi'an, menjadi pemberi syafaat. Sebagian mengatakan bagi 70 anggota keluarganya, Masya Allah. Satu keluarga inti aja jarang yang punya 70 kan ya. Berarti itu mah sampai kakeknya gitu ya, bukan sampai cucunya. Jangan-jangan sampai karib kerabat cicit. Apalagi udah di bawahnya gitu ya. Insya Allah itu kebagian syafaatnya insya Allah. Karena itu
yang kita alami sekarang itu apapun bentuknya tidaklah terlalu sulit dibandingkan saudara kita di Palestina. Harga bahan kebutuhan pokok naik, betul Ibu ya? Naik di luar kebiasaan, ya, naik di luar kebiasaan. Walaupun sebenarnya mau Lebaran tuh pasti ada kenaikan, tapi ini di luar dari biasanya. Harga beras naik, harga cabai naik, harga apa lagi? Oh, apa mah kalau tanyain bingung ya. Orang yang belanja ke pasar biasanya ibu-ibu kan. Nanti PPN mau dinaikin lagi, ya, 12% atau 15% kabarnya gitu. Bapak Ibu sekalian, kita tetap mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena itulah tema yang diambil pada kesempatan nuzul Quran kali ini berkaitan dengan meraih kesuksesan Ramadan bersama Al-Quranul Karim. Itu menjadi penting juga karena sesungguhnya Al-Quranul Karim itu menjadi hudan, sebagaimana ayat yang tadi kita baca. Hudan siapa? Bagi siapa? Lil muttaqin. Bahkan dalam ayat yang lain, hudan linnas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan kami tidak membahas lagi tentang perbedaan di kalangan ulama tentang kapan persisnya tanggal berapa Ramadan diturunkan, ya, karena masing-masingnya memiliki dalil. Intinya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar yang tadi juga dibacakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam surah Ad-Dukhan disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada suatu malam yang penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Bagaimana tidak berkah? Khairum min alfi syahr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Dan terlepas dari perbedaan pendapat para ulama terkait dengan kapan, apakah itu awal mulanya turunnya Al-Quran secara khusus atau umumnya Al-Quran Karim turun di bulan Ramadan tanggal berapa, hikmahnya adalah Al-Quran itu betul-betul dipilih waktu turunnya, dipilih kepada siapa diturunkan, tentunya juga dipilih kepada umat yang mana Al-Quran itu diturunkan. Dan kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, kita ini umat Rasulullah Muhammad SAW diberikan kepada kita melalui Rasulnya Al-Quranul Karim, yang mukjizatnya masih bisa kita rasakan sampai saat ini Bapak Ibu sekalian. Kalau mukjizat lain dari para nabi, ya, itu hanya bisa dirasakan pada saksi hidup, saksi mata saat itu. Tapi Al-Quranul Karim, kemukjizatannya itu masih bisa kita rasakan saat kita membacanya, saat kita mentadaburi isinya, berupaya untuk memahami, menggali makna-makna yang terdalam di dalam Al-Quranul Karim, dan juga termasuk ketika kita mengamalkan Al-Quranul Karim. Mukjizat itu kita rasakan walaupun kita bukan seorang nabi. Tapi mukjizat Al-Quran dia tidak lekang oleh zaman. Karena itu di antara mukjizat Al-Quran dikatakan, wa in kuntum fi raibin
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Jika kalian memiliki keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Al-Quran Karim, kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan panggilan hamba inilah panggilan yang terbaik. Karena itu di antara nama yang baik itu adalah nama yang di depannya disertakan kata abdun dan dinisbatkan, dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdul Rahman, Masya Allah, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Hakim, apa? Abdul Hamid. Masya Allah, hamba. Subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kata abd, ketika seseorang sudah Allah akui sebagai hamba, maka dia tidak menjadi lagi hamba-hamba yang lain. Persoalannya kita ini belum tentu diakui sebagai hamba Allah. Karena itu kita sedang berupaya betul-betul di bulan Ramadan ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang seutuhnya wa ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Dan Ar-Rahman itu alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalq, yang rahmatnya itu meliputi segala sesuatu. Karena itu umat Islam ketika telah menjadi ibadur rahman, sesungguhnya maslahatnya, kebermanfaatannya dirasakan oleh orang di sekitarnya, baik yang muslim maupun non muslim. Yang muslim maupun yang kafir semua merasakan manfaat. Ketua DKM kita yang juga ketua RT lebih-lebih lagi, pasti di antara warganya kecenderungannya masih ada yang non muslim ya Ustaz. Betul ya? Dan manfaatnya bisa dirasakan insya Allah oleh saudara kita yang non muslim. Kalau sedikit pun ada keraguan kepada Al-Quranul Karim, maka datangkanlah satu surat yang semisalnya. Bahkan dikatakan, ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian termasuk orang-orang yang benar dalam keraguan kalian. Makanya Al-Quran dalam permulaannya dikatakan dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam bacaan yang lain, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Mampu nggak Pak manusia sampai sekarang ini, ya sampai sekarang deh ya. Kalau sampai yaumil qiyamah kita juga umurnya kayak belum nyampe ya. Nyampe nggak? Nggak ada yang jamin. Ya emang berapa lama lagi kiamat? Ada yang tahu nggak? Fa akhbirni 'anis sa'ah, Rasul saja tidak mengetahui. Faqala mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il. Tapi kalau tanda-tandanya disebutkan. Fa akhbirni 'an amaratiha. Faqala Rasulullah an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal 'urata al-'alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan itu tanda-tanda yang sudah banyak terlihat sekarang. Di antara penafsirannya, banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Waliyadzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari menjadi tanda kiamat yang buruk. Tanda-tanda yang buruk. Apa itu? Orang yang durhaka, anak yang durhaka pada orang tuanya. Sekarang banyak apa dikit? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Nggak ada, sini mah ramai masjidnya, alhamdulillah.
Di sebagian masjid kita doakan bisa seperti ini insyaallah. Ya, sebagian masjid itu jamaahnya sudah mulai berkurang. Harusnya di akhir-akhir Ramadan itu bertambah bukan berkurang. Kenapa? Karena justru Lailatul Qadar itu adanya di akhir-akhir, khususnya di 10 hari yang terakhir dan secara terkhusus lagi di malam-malam ganjilnya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita harapkan ya insyaallah masjid-masjid yang lain juga bisa ramai. Saya tadi makanya termasuk takjub ya, termasuk bersyukur alhamdulillah masjid ini masih ramai sampai malam ke-17. Mudah-mudahan sampai akhir, kalaupun ada yang pulang kampung ya di kampungnya masjidnya diramaikan insyaallah. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan dalam ayat selanjutnya, fa illam taf'alu, kalau kamu tidak mampu, walan taf'alu, dan kamu tidak akan pernah mampu. Kata lam itu belum, tapi kalau lan tidak akan pernah mampu. Makanya dikatakan mukjizat. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk tidak mampu untuk membuat mukjizat yang serupa dengan mukjizat tersebut. Makanya apa kata Allah? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kamu tidak mampu, belum mampu dan tidak akan pernah mampu, fattaqun nar. Takutlah kamu akan neraka. Allati waquduha an-nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah apa? Manusia dan bebatuan. Waliyadzubillah. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa masyaikhina minan nar. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, takutlah akan neraka. Wa'iddat lil kafirin, yang disiapkan bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an salah satu ayat yang menyebutkan bahwa neraka itu sungguh sangat-sangat keras siksaannya. Sangat pedih dan perih siksaannya. Di dalam surah Al-Kahfi yang sunnah dibaca pada malam Jumat maupun hari Jumat. Di sini ada majelis Al-Kahfi kan Ustaz? Rasulullah SAW itu ya menyebutkan di dalam sebuah riwayat ketika beliau bertemu dengan majelis Al-Quran, secara khusus majelis Al-Kahfi, maka beliau duduk bersama dengan mereka dan mengatakan bahwa untuk dan bersama majelis inilah aku diperintahkan untuk bersabar. Jadi kalau belum terlatih kita secara pribadi baca Al-Kahfi tiap malam Jumat dan atau di hari Jumat, karena kedua-duanya masing-masing keutamanya berbeda-beda, tidak kami sampaikan dalam kesempatan kali ini, tapi yang satunya keutamaan waktu, yang satunya keutamaan tempat. Kalau kita belum mampu baca Al-Kahfi di malam Jumat, adakan majelis sehingga bisa bareng-bareng baca Al-Kahfi. Sebentar saja insyaallah. Buktinya surah Yasin tiap malam Jumat kita bisa baca kan? Ditambah dengan Al-Kahfi, insyaallah ringan. Atau di hari Jumatnya baca Al-Kahfi. Karena sesuatu yang dilakukan dengan berjamaah insya Allah ringan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, sholat tarawih seperti sekarang, yakni bagian daripada qiyamul lail, lebih ringan kita lakukan dibanding malam yang lain, apalagi sendirian, betul tidak? Coba di sini yang rajin sholat tahajudnya ya di rumah sendirian atau dengan keluarganya. Cung, ya coba ngacung, cuci tangan. 30 hari nggak berhenti atau 29 hari tiap bulan nggak berhenti. Boro-boro sama keluarga sendirian juga, ya. Tapi kita alhamdulillah berjamaah, makanya kita bersabar-sabar. Kalau ada misalnya imam yang mohon maaf bacaannya sedikit agak panjang, nggak biasanya gitu, kita bersabar untuk Al-Qur'anul Karim. Ya, karena ini bulannya Al-Qur'anul Karim. Kalau bukan di bulan ini kita bersabar-sabar di dalam sholat, yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, kan kita bukan baca yang lain-lain, baca Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala,
Yang tadi dikatakan hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau tidak untuk itu, dengan itu kita bersabar, maka dengan apa lagi, untuk apa lagi kita bersabar? Betul tidak? Kalau di masjid, di tempat pesantren guru kita, Ustadz Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafidh, itu sholat tarawih 2 kali Pak, Bu, 2 kali. Yang pertama ba'da isya itu untuk jamaah umum yang mau ringan-ringan sholatnya. Tapi nanti setelah itu sekitar jam 9 ya, itu mulai lagi sholat 3 juz. Jadi kloter 2 gitu ya, itu 3 juz. Tapi itu nanti kalau masyarakatnya sudah terbiasa, itu masyarakat yang minta, enak kayaknya ini sholat 3 juz, atau paling nggak 1 juz dulu deh, seperti di Masjid Al-Ittihad misalnya, atau di Masjid Al-Hikmah. Ini teman-teman kader-kader PKS ya, itu yang merasakan dulu bagaimana nikmatnya sholat di Al-Hikmah, setiap malam 1 juz, dan di akhir 10 hari terakhir itu 3 juz dibaca. Itu pasti kangen, bener nggak? Kalau saya misalnya sampai kangen sholat di Habibur Rahman bersama Gurunda, itu juga sama, sholatnya seperti itu. Di 10 hari terakhir 3 juz. Ya, di Masjid Tebet juga begitu. Dan banyak masjid-masjid yang juga sudah melakukan hal seperti itu. Ya, sebagaimana di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi juga dilakukan. Tentunya kita juga insya Allah yakin di Masjid Al-Aqsa, ya, apalagi kita berharap ke depan Al-Aqsa kembali ke tangan kaum muslimin. Allahumma amin. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam waktu yang dekat insya Allah. Allahumma amin. Dan kita insya Allah merasakan bisa sholat di Masjidil Aqsa. Allahumma amin. Terlebih di bulan Ramadan, apalagi khatam Al-Quran di dalam sholat. Kapan lagi kita khatam Al-Quran di dalam sholat sunnah, yakni kalau bukan di bulan Ramadan. Karenanya kalau tidak bisa di 1 Ramadan, maka bertahap. Sebagai contoh, dulu di Masjid Cilandak itu mereka punya kesepakatan dengan kita. Kalau di malam Ahad pertama, ya, itu mereka sholat dengan Al-Baqarah dalam 8 rakaat Al-Baqarah. Dan itu ringan dibandingkan dengan sholatnya Rasulullah SAW dan sholatnya sahabat. Di tahun berikutnya juga di malam Ahad 1 kali saja dalam 1 Ramadan, itu sholat dengan Ali Imran. Qadarullah, kontak hubungan kami terputus, baru sampai di situ, belum sempat lagi dengan surat An-Nisa. Dan itu dengan jamaah umum Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi jamaah dilatih untuk bersabar-sabar dengan Al-Quran Al-Karim. Itu baru dengan sholatnya, belum dengan penetapan atau pelaksanaan hukum-hukumnya. Nah, ini kita sampai ke tema yang agak berat nih. Siap nggak? Tadi itu makanan ringannya tuh, tema ringannya. Tema agak beratnya itu terkait dengan penerapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hubungannya juga dengan nuzulul Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk apa sih? Tadi kita sudah sepakat dan tahu, kita diajarkan bahwa Al-Quran itu hudan, petunjuk, betul ya? Tapi sebelum kita melanjutkan ke tema yang agak berat ini, saya tanya dulu, Bapak Ibu sudah cinta belum dengan Al-Quran? Wah, ragu-ragu nih, gak semangat kayak yang di awal tadi. Jawab salamnya semangat, ya. Sekarang udah mulai agak ragu nih kayak ini. Kayaknya saya sih nggak bisa memastikan. Bapak Ibu sudah cinta belum dengan Al-Quran Al-Karim? Masya Allah. Maka kalau sudah cinta itu, kita mengorbankan apa yang kita miliki untuk yang kita cintai itu. Betul tidak? Di dalam Al-Quran Al-Karim ada ayat-ayat muhkamat selain ayat-ayat mutasyabihat. Betul ya? Di dalam Al-Quran bahkan ada ayat 1 surah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, suratun anzalnaha wa
فَرَّدْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Suratun, sebuah surat, anzalnaha, yang kami telah turunkan surat itu. Wa faradnaha, dalam riwayat yang lain dibaca wa farradnaha, dan kami telah wajibkan hukum-hukumnya. Kalau ada penambahan huruf seperti dengan tasydid di dalam bahasa Arab, itu menandakan lebih-lebih lagi, kewajibannya itu lebih-lebih lagi. Makanya ini diturunkan dalam satu surat, Masya Allah, dan dijelaskan dalam secara gamblang. Makanya Allah katakan wa anzalna fiha ayatin bayyinat, kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, la'allakum, agar kalian tadzakkarun, agar kalian senantiasa selalu mengingatinya. La'allakum tadzakkarun, dalam riwayat yang lain, agar kalian senantiasa betul-betul mengingatinya. Nah, ini pertanyaannya, surat apa ini? An-Nur. Ya, diwakili, alhamdulillah ya. Kalau berjamaah kan enaknya begitu, ada perwakilan, ya kan? Kalau kita suruh jawab sendiri belum tentu tahu kan? Suratun Nur, nama saja cahaya. Yang di dalam ayat ini ada hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada siapa? Kepada satu orang? La. Kepada dua orang? La. Jama' lil muslimin, untuk orang-orang muslim secara khusus. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum masuk ke situ, di rangkaian ayat-ayat puasa yang tadi kami bacakan di dalam sholat, ya, itu Allah Subhanahu wa taala banyak menggunakan kalimat kutiba ala, betul ya? Telah diwajibkan kepada kalian. Ada kalimat kutiba alaikumul qisas, bukan hanya kutiba alaikumus shiyam. Kalau kutiba alaikumus shiyam, kita alhamdulillah insyaallah sudah melaksanakan semua, ya, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Nah, kalau kutiba alaikumul qisas, telah diwajibkan kepada kalian al-qisas, pertanyaannya, sudah kita laksanakan belum? Mau nggak dilaksanakan? Persoalannya, bisa nggak ini dilaksanakan kalau tidak diserap dalam hukum positif kita? Tidak bisa. Tapi kalau sudah diserap dalam hukum positif, seperti misalnya ada, ya, kekhususan di Aceh, ya, daerah istimewa Aceh, ya, keistimewaan, maka di sana diserap hukum menjadi qanun syariat dan penerapannya dilaksanakan. Tapi apakah ini hanya wajib untuk masyarakat Aceh? Pertanyaannya, Pak, kalau ada peristiwa kriminal, ya, killing, ya, itu apakah hanya di tempat tertentu diwajibkannya? Sebenarnya tidak. Tapi persoalannya yang bisa melaksanakan itu adalah pemerintah suatu negara secara resmi. Gak bisa orang per orang. Tidak bisa apa? Tidak bisa kelompok jamaah, misalnya jamaah masjid doang nih, jamaah masjid Jami Al-Ikhlas melaksanakan kisos, bisa nggak? Nggak bisa, bisa dipenjara kita. Nah, pertanyaannya, kita udah siap atau belum? Belum. Ya gimana mau siap? Ya, mohon maaf, berkaca dari pemilu terakhir, ya, masih ada, mohon maaf, orang-orang muslim yang mempercayakan suaranya kepada orang non-muslim. Bagaimana mungkin orang non-muslim itu, walaupun dengan imbalan berbagai macam yang diberikan, ketika dia jadi, dia punya
keberpihakan terhadap Islam dan hukum-hukumnya. Benar gak? Tapi masyarakat belum bisa memandang pikir panjang sampai ke sana. Masyarakat sebagian itu cenderung berpikir pendek. Sudahlah, yang ngasih saya saat ini saja, pragmatisme itu akhirnya kembali subur. Ya, yang dipilih ya orang-orang yang ngasih duit, orang-orang yang ngasih amplopnya doang, isi kagak ya. Bansos, ya, atau sebagian lagi dengan intimidasi, ya, masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita masih berat, ya, untuk bisa sampai ke sana. Tapi wajib apa enggak kita untuk mengarah ke sana? Wajib, karena Allah wajibkan, kutiba ala. Dalam ayat surah An-Nur dikatakan secara khusus, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Apa itu? Nah, ini kan masih, ya, kadang-kadang keterasingan kita dengan Al-Quran sendiri memang terasa. Ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan memang belum langsung kita bisa fahami. Tapi kalau kita kaji terus, kita pelajari terus, insya Allah kita bukan hanya makin cinta, tapi insya Allah kita akan dimudahkan untuk bisa memahami dan mengamalkannya, insya Allah. Memang cinta itu perlu proses. Salah satunya bersabar kita di dalam sholat dalam Al-Quran Karim. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan begini, ya, an Abdullah bin Amr radhiyallahu an qala anna Rasulullah SAW qala yaqul as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi. Dalam riwayat yang lain, Al-Qur'anu was-siyam yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an memberikan syafaat kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain itu memberikan syafaat kepada hamba Allah pada hari kiamat. Mau enggak Pak syafaatnya? Mau enggak syafaatnya? Faqul siyam, maka puasa berkata, ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Aku telah menahan dia dari makanan dan syahwat pada waktu siang hari. Fasyaffi'ni fihi, maka berikanlah aku syafaat kepadanya karena hal itu. Wa yaqul Quran, dan Quran berkata, ay rabbi mana'tuhu an-nauma bin nahar. Aku telah menahan dia dari tidur di waktu malam. Ini kita ngaji begini nih harusnya udah tidur sebenarnya ya. Cuman karena kita ngaji Quran, jadi kita ketahan tidurnya. Karena kita sholat tarawih, kita tertahan tidurnya. Bersyukurlah karena nanti Al-Quran itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penolong kita, menjadi pengacara kalau ibaratnya analoginya itu, dengan mengatakan aku telah menahan orang ini, hambamu ini dari tidur di waktu malam. Fasyaffi'ni fihi, maka berikanlah aku syafaat. Berikanlah aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang ini dikarenakan aku telah menahannya tidur di waktu malam. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau interaksi kita dengan Al-Quran jauh lebih hebat lagi, kita ingin Al-Quran itu bisa diterapkan bukan hanya di langit ya, karena Al-Quran itu kan bukan untuk penduduk langit saja, tapi untuk penduduk bumi secara khusus ya. Hukum-hukumnya itu bermanfaat bukan hanya untuk orang-orang terdahulu, tapi untuk orang-orang sampai yaumil qiyamah ketika diterapkan. Makanya Allah katakan dalam Qisas, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Bagimu di dalam Al-Qisas itu ada hayah, kehidupan, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sekali lagi, memang tema tentang penerapan hukum hudud itu bukan tema yang ringan, tema yang berat.
Tapi kenapa saya hadirkan di masjid ini? Masjid yang insya Allah jamaahnya semangat keislamannya tinggi, ya, masjid yang insya Allah juga terjaga semangatnya di bulan Ramadan ini, semangat untuk mempelajari Al-Quranul Karim, ya. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak menyaksikan yang udah ibadah haji nih? Pernah menyaksikan pelaksanaan hudud, hiklesos ataupun hukum cambuk, hukum derah? Pernah lihat? Belum ya? Nanti sekarang kan zaman YouTube ya, bisa dilihat penerapan hukumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah ya disaksikan azab kedua orang yang melakukan perbuatan zina itu ya dengan dera 100 kali masing-masing dari keduanya itu ya disaksikan oleh sebagian kelompok daripada orang-orang mukmin, orang-orang muslimin gitu. Tujuannya apa? Tujuan daripada hukum itu kan apa? Menimbulkan efek jerah. Kalau sekarang mohon maaf nih, ya mohon maaf, kasus-kasus perzinahan, apalagi dalam hukum positif kita itu, ya pasal 284 ayat Undang-Undang nomor 284 pasal 1 dan pasal 2 itu menyebutkan bahwa zina itu baru dikatakan zina, perbuatan zina kalau dilakukan oleh orang-orang ya satu atau lebih orang, ya satu laki-laki dengan perempuan yang sudah menikah. Kalau belum menikah bukan zina namanya. Ya. Jadi memang sedikit agak berbeda. Makanya penting bagi kita untuk menyadari penerapan hukum secara bertahap. Memang tidak sekaligus Bapak Ibu sekalian. Karena terus terang kaum muslimin ini kadang-kadang masih ilfil ya dengan hukumnya sendiri. Benar nggak? Nah, sekarang ini mulai digalakkan hukum ekonomi Islam ya kan? Nah, masyarakat sekarang sudah mulai sebagian melihat, oh penting nih ekonomi Islam. Ternyata ekonomi Islam itu membawa maslahat ya bagi bukan hanya orang-orang Islam tapi juga orang-orang non-Muslim. Ya, sementara riba ya, ekonomi yang tidak halal itu justru menyengsarakan. Banyak orang yang terjerat dengan pinjol ya, pinjaman online. Bahkan kasus terakhir ada satu keluarga yang entah itu di dalamnya ada kasus faktor pembunuhan ya, itu melakukan suicide. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Dikabarkan karena kasus pinjol. Jadi hal-hal seperti ini akibatnya dikarenakan memang karena penerapan hukum itu belum secara baik diserap dalam hukum positif kita. Ya, sebenarnya hukum Islam itu sudah sekitar 70-an% sudah diserap dalam hukum positif kita. Kita menikah pakai hukum apa, Pak? Hukum Islam. Ya, kita bayar zakat itu pakai hukum Islam. Tapi khususnya dalam peristiwa pidana itu masih banyak PR daripada umat Islam, ya. Dan ini baru bisa diwujudkan kalau kita memiliki perwakilan-perwakilan dari orang Islam yang peduli dengan hukum Islam itu sendiri. Insya Allah. Jadi kalau ditanya kesuksesan kita bersama Al-Quran di bulan Ramadan, itu hendaknya meningkat interaksi kita dengan Al-Quranul Karim, bukan hanya secara tilawah bacaannya, tapi juga tadabbur dan pengamalannya. Ya, sepertinya ini masih PR besar buat kita untuk pengamalan Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, dan itu berlaku untuk tanggung jawab seluruh kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan ke depan untuk bisa menjadikan negara kita yang negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang semua warganya dijamin kemerdekaan, kebebasannya menjalankan agama ya sesuai dengan agamanya masing-masing, yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa melaksanakan hukum-hukumnya secara baik dari waktu ke waktu insyaallah. Allahumma amin. Saya pikir demikian. Mohon maaf apa yang kami sampaikan ini hanya bermaksud untuk kita berpikir, sharing, berpikir ulang tentang pentingnya kita bersama dengan Al-Quran Al-Karim secara bacaan,
secara pemahaman dan juga secara pengamalannya. Jangan hanya dari tahun ke tahun peristiwa nuzulul Quran kita peringati hanya dari sisi kewajiban puasanya saja, tapi juga kewajiban-kewajiban yang lain perlu kita kenal insya Allah, dan ini menjadi jalan kita kelak ke depan untuk bisa menerapkannya, tentunya secara bertahap, tidak semudah membalik telapak tangan ya, karena ini membutuhkan kesiapan dari kita semua insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sudah jam 10 sebagaimana disampaikan diamanatkan kepada kami. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Jazakumullahu khairan wal afu minkum. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jazakumullahu khairan wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.